Halo semua, selamat datang di video kami. Saya senang bisa memperkenalkan kelompok kami dan berbagi informasi tentang proyek pengadilan semu yang sedang kami kerjakan. Mari kita mulai dengan memperkenalkan anggota kelompok kami satu persatu. Perkenalkan, nama saya Albert. Emak ke pasar beli cincin, bapaknya beli aki. Hai semua, kenalin nama saya Ricky. Perkenalkan, nama saya Jesslyn Florence. Saya Ervina. Pertama-tama, kami akan menjelaskan tentang apa itu pengadilan semu. Pengadilan semu adalah suatu kegiatan simulasi di mana para peserta, biasanya siswa, berperan sebagai berbagai pihak yang terlibat dalam sebuah persidangan. Dalam pengadilan semu, hakim akan memimpin sidang, memastikan bahwa proses berjalan dengan adil dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam pengadilan semu, peserta akan memainkan peran sebagai pengacara, saksi, terdakwa, atau juri. Mereka akan menyampaikan argumen hukum, menjalani pemeriksaan persidangan, dan mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang disajikan. Sebagai hakim, tugas hakim adalah memastikan semua pihak mematuhi aturan prosedural, mendengarkan argumen dengan seksama, dan memutuskan berdasarkan hukum yang berlaku. Pengadilan semu memberikan kesempatan bagi peserta untuk memahami lebih dalam tentang sistem peradilan, proses persidangan, dan pentingnya keadilan. Ini juga membantu peserta mengembangkan keterampilan berbicara di depan umum, pemahaman hukum, dan kemampuan untuk berpikir kritis. Berikut ini adalah contoh dari peradilan semu. Pada hari ini, Rabu, tanggal 6 September 2023, pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, yang memeriksa dan mengadili kasus terkait pembunuhan berencana dengan perkara pidana nomor register 020-031-2-31-SD-12-2023. Pengadilan Negeri Wahidin atas nama Indra Obama dan Surya Darmadi akan segera dimulai. Berikut saya bacakan kata tertib persidangan. Ke-1. Saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruangan, semua hadirin dimohon untuk berdiri. Kedua, saat sidang sedang berlangsung, para hadirin dimohon untuk duduk tertib di tempatnya dan menjaga keamanan sidang hingga selesai. Ketiga, para hadirin dilarang untuk makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan aktivitas lain yang dapat menghambat jalannya persidangan. Yang alat komunikasi harus dimatikan. Keempat, dalam ruang sidang, siapapun harus menghormati pengadilan. Kelima, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua keamanan sidang untuk menjaga ketertiban harus dilaksanakan. Keenam, siapapun di ruang sidang yang tidak menaati peraturan tata tertib sidang dan tetap melakukannya walau sudah diingatkan sekali oleh ketua hukum sidang, berhak dikeluarkan, dan jika masih melakukannya, pelanggaran-pelanggaran tidak mengurangi kemungkinan akan dikenakan pidana. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bagaimana sahabat umum dan panitia sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, sidang dalam perkara pidana nomor 002/0.2/31 2023 atas nama tergugat Indra Obama dan Surya Darmadi dengan ini kami menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitia akan mendengarkan tergugat, keluarga penggugat, dan penasihat hukum ke persidangan. Para tergugat, keluarga penggugat, dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara-saudara, atas nama Indra Obama dan Surya Darmadi benar? Hari ini dalam kondisi sehat dan Indra Darmadi? Baik, saya lanjutkan. Nama lengkap Indra Obama, tempat tanggal lahir Martubul Bahagia nomor Bahagia 15 Juni 1988, umur 35 tahun, disebabkan laki-laki berbangsa Indonesia. Alamat Jalan Terberena nomor 3 Martubul Bahagia. Pendidikan terakhir S1 manajemen PNJ. Pekerjaan membuka usaha toko Niki Maju Alibaba. Nama lengkap Surya Darmadi. Tempat tinggal, tempat tanggal lahir Martubul Bahagia
Benarkah ini merasa saudari? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara kepada jasa penuntut umum. Bagaimana jasa penuntut umum? Apakah surat tersebut sah? Baiklah, saudara-saudara akan disidangkan di Pengadilan Negeri Wahidin. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini telah pada sekalian untuk mendengarkan dengan baik. Jasa penuntut umum silakan untuk membaca surat gugatannya. Kejaksaan Negeri Wahidin untuk keadilan atas surat gugatan nomor register perkara 002 garis miring 0.2.31 garis miring ST garis miring 12 garis miring 2023 tergugat atas nama Indra Obama dan Surya Darmadi pada hari Rabu pada 30 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu di dalam bulan Agustus berada di toko Albert Catra, Kecamatan Wahidin, Kota Sudirman ataupun setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wahidin yang telah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindakan pembunuhan berencana atas saudara Geraldi Albert dan saudari Fanya Laura dengan dilakukan dengan cara berikut. Jadi video tersebut adalah salah satu contoh peradilan semu yang dilakukan oleh teman sekelas. Proses peradilan yang efisien adalah pertama, peraturan yang jelas dan tegas harus diterapkan untuk memandu proses hukum. Ini membantu mencegah kebingungan dan kesalahpahaman yang dapat menghambat proses peradilan. Kedua, sistem peradilan harus efisien dalam mengelola kasus-kasus yang masuk penjadwalan yang efektif. Penggunaan teknologi modern dan alokasi sumber daya yang memadai dapat membantu menghindari penundaan yang tidak perlu. Ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan seperti hakim, jaksa, dan pengacara harus memainkan peran mereka dengan profesionalisme dan efisiensi. Terakhir, menggunakan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase dapat membantu mengurangi beban pengadilan dan mempercepat penyelesaian kasus-kasus yang lebih sederhana. Manfaat dokumentasian pengadilan semu. Pertama, pendokumentasian pengadilan semu memungkinkan catatan yang akurat dan terperinci tentang proses hukum yang terjadi di pengadilan semu. Hal ini membantu menjaga integritas sistem peradilan, memungkinkan pengawasan, dan memastikan keadilan dalam proses tersebut. Kedua, pendokumentasian pengadilan semu memungkinkan pihak-pihak terkait, seperti para pengacara, hakim, dan penyidik, untuk mengacu pada dokumen-dokumen tersebut untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Ini membantu dalam persiapan kasus, analisis argumen hukum, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Ketiga, pendokumentasian pengadilan semu dapat menjadi referensi penting untuk studi hukum dan penelitian di masa depan. Dokumen-dokumen tersebut dapat digunakan untuk menganalisis tren hukum, mempelajari keputusan pengadilan sebelumnya, dan melakukan penelitian akademik yang lebih mendalam. Secara keseluruhan, pendokumentasian pengadilan semu memainkan peran penting dalam menjaga transparansi, akurasi, dan aksesibilitas sistem peradilan, serta berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih.